Dalam era informasi yang semakin maju ini, pengetahuan menjadi salah satu aset paling berharga bagi manusia. Namun, pengetahuan bukanlah sekadar ansambel fakta-fakta belaka. Di balik fakta-fakta tersebut, tersembunyi konsep-konsep yang dalam, yang membentuk dasar pemahaman kita tentang dunia ini. Dalam video ini, kita akan menjelajahi sebuah narasi yang membawa kita melintasi konsep-konsep yang tersembunyi di balik mata ketiga, Batara Guru, dan ilmu pengetahuan serta logika modern. Ketiganya adalah unsur-unsur yang tampaknya terpisah, tetapi akan kita temukan bahwa mereka memiliki keterkaitan yang mendalam. Batara Guru, seorang entitas yang dihormati dalam tradisi Hindu Nusantara, juga memiliki peran yang signifikan dalam membawa pengetahuan dan kebijaksanaan kepada manusia. Konsep Batara Guru mencakup pemberian hukum, pengetahuan, dan pemahaman tentang kehidupan. Namun, apakah konsep ini hanya relevan dalam konteks agama tertentu saja, ataukah memiliki keterkaitan yang lebih luas dengan pemahaman manusia tentang dunia? Meskipun tampak terpisah, konsep mata ketiga, Batara Guru, dan ilmu logika modern, memiliki titik-titik persamaan yang menarik. Mereka tidak hanya mencerminkan warisan kebijaksanaan leluhur Nusantara, tetapi juga memiliki implikasi yang kuat dalam cara kita memandang dunia dan menghadapi tantangan masa depan. Ketika kita berbicara tentang mata, biasanya kita membayangkan organ sensorik yang memungkinkan kita melihat dunia di sekitar kita. Namun, apa yang sering terlupakan, adalah bahwa mata fisik kita hanya mampu melihat sebagian kecil dari spektrum energi yang ada. Banyak hal yang terjadi di sekitar kita yang tidak dapat diakses oleh mata biasa. Ada dimensi lain, frekuensi yang lebih tinggi, yang tidak dapat dilihat dengan mata, tetapi memiliki pengaruh yang kuat dalam hidup kita. Sesuatu ini bukan hal gaib. Karena di sini kita tidak membahas tentang hal gaib, namun sesuatu ini adalah hal yang nyata, namun tidak bisa kita lihat, melainkan hanya bisa kita pahami. Nah, pemahaman atau pengetahuan inilah yang kita sebut sebagai mata ketiga. Sebuah contoh sederhana yang dapat diilustrasikan adalah fenomena baling-baling kipas angin. Ketika baling-baling berhenti atau berputar dengan kecepatan rendah, orang awam pun sangat percaya kalau baling-baling itu ada. Namun, ketika kecepatannya ditingkatkan, baling-baling tersebut menjadi hampir tak terlihat mata, bahkan dianggap tidak ada. Fenomena ini merepresentasikan prinsip bahwa hal-hal yang tidak terlihat bukan berarti tidak ada, namun untuk melihatnya, bukanlah dengan mata biasa, melainkan dengan pengetahuan, atau mata ketiga, atau istilah yang lebih populer, adalah indera keenam. Mata ketiga atau indera keenam, bukanlah kemampuan melihat benda-benda gaib seperti jin atau malaikat, namun kemampuan memahami sesuatu yang tidak bisa ditangkap oleh panca indera. Seperti contoh tadi adalah baling-baling kipas yang berputar. Ada konsep lain yang lebih dalam dan spiritual, yang terkait dengan pandangan tentang mata ketiga. Dalam banyak kebudayaan, termasuk kepercayaan Hindu, mata ketiga seringkali dihubungkan dengan kesadaran spiritual yang melampaui panca indera. Konsep mata ketiga ini memiliki akar sejarah yang panjang, dan dapat ditemukan dalam berbagai kebudayaan di seluruh dunia. Bahkan dalam kebudayaan Mesir kuno, terdapat simbol Eye of Horus yang menggambarkan mata ketiga. Begitu pula di Sumeria dan budaya-budaya kuno lainnya, seperti Trimata Dewa Siwa dalam agama Hindu. Simbol mata ketiga ini juga memiliki julukan menarik, seperti The Seat of the Soul, yang menunjukkan hubungan erat antara mata ketiga dan pemahaman spiritual. Bahkan, Vatikan di Roma pun menggunakan simbol ini dalam berbagai konteks. Keserupaan simbol mata ketiga dalam berbagai kebudayaan ini menunjukkan bahwa konsep ini memiliki arti yang mendalam dan universal. Peran mata ketiga tidak hanya dalam konteks spiritual, tetapi juga sebagai alat untuk mengakses pengetahuan yang lebih tinggi. Mata ketiga diyakini sebagai pineal gland yang terletak di otak manusia, memiliki bentuk yang menyerupai biji pohon pinus. Lokasinya berada lurus di antara alis mata, dan jika ditarik garis yang menghubungkan titik-titik ini akan membentuk segitiga. Dalam banyak tradisi spiritual, mata ketiga atau pineal gland dipandang sebagai pintu untuk mengakses kesadaran semesta. Dalam konteks ini, mata ketiga dihubungkan dengan kemampuan untuk melihat lebih dalam ke dalam realitas, melampaui dimensi fisik. Oleh karena itu, mata ketiga tidak hanya menggambarkan pemahaman spiritual, tetapi juga koneksi dengan pengetahuan dan kebijaksanaan yang lebih tinggi. Terletak di pusat otak manusia, mata ketiga ini memiliki bentuk yang menyerupai biji pinus, sehingga mendapat sebutan pineal gland atau kelenjar pineal. Kelenjar ini memiliki peran yang sangat penting dalam menghubungkan manusia dengan dimensi spiritual dan kesadaran semesta.
Dalam budaya Hindu, ini juga sering diasosiasikan dengan Ajna Cakra, atau cakra mata ketiga yang memiliki peran penting dalam mengatur pikiran, intuisi, dan persepsi spiritual. Secara simbolis, mata ketiga dianggap sebagai jendela untuk melihat dunia spiritual yang tak terlihat oleh mata biasa. Konsep mata ketiga tidak hanya berpusat pada interpretasi spiritual, tetapi juga memiliki dasar neurobiologis. Kelenjar ini memiliki keterkaitan dengan produksi hormon melatonin yang berperan dalam mengatur siklus tidur dan bangun. Selain itu, beberapa teori juga mengaitkan mata ketiga dengan pengaturan ritme sirkadian manusia. Namun, kepentingan utama dari mata ketiga adalah sebagai jembatan antara alam pikiran dan spiritualitas. Mata ketiga diyakini sebagai pintu gerbang yang memungkinkan akses ke kesadaran semesta, pengetahuan universal, dan dimensi-dimensi non-fisik. Ini dapat membantu manusia untuk mendapatkan wawasan lebih dalam tentang alam semesta, dan menggali pemahaman yang lebih mendalam tentang eksistensi dan tujuan hidup. Sekali lagi, ini bukanlah tentang hal gaib, tetapi hal yang nyata, namun membutuhkan pengetahuan untuk bisa dalam tanda kutip melihatnya. Mata ketiga juga dianggap sebagai pusat dari kebijaksanaan dan intuisi. Dalam kehidupan sehari-hari, kemampuan ini tercermin dalam kemampuan seseorang untuk memahami situasi dengan lebih dalam, merasakan energi yang ada di sekitarnya, dan membuat keputusan berdasarkan pada naluri batin. Sebagian besar ajaran spiritual dan filsafat mengajarkan pentingnya mengembangkan mata ketiga ini melalui meditasi, olahraga tertentu, dan praktik-praktik spiritual lainnya. Sebagai contoh, pada zaman kuno di Tiongkok, hiduplah seorang pria bijak bernama Chang Jie. Ia dikenal sebagai penemu aksara, sistem tulisan yang menjadi dasar dari bahasa Tionghoa yang kompleks. Namun, yang membuat kisah Chang Jie begitu menarik, adalah bahwa ia digambarkan memiliki 4 mata, yang menggambarkan kedalaman pandangan dan kemampuan berpikir abstraknya. Chang Jie hidup pada saat bahasa lisan masih menjadi alat utama komunikasi. Ia merasa bahwa bahasa lisan memiliki keterbatasan dalam menyampaikan ide dan pengetahuan dengan jelas dan tegas. Chang Jie mulai mengamati alam, dunia sekitarnya, dan konsep-konsep abstrak, dengan meditasi dan observasi. Ia menyadari bahwa objek di sekitarnya memiliki bentuk dan ciri khas, yang dapat diwakili oleh lambang-lambang tertentu. Misalnya, bentuk pohon dapat diilustrasikan dengan garis-garis yang menyerupai dahan dan rantingnya. Chang Jie tidak hanya melihat objek-objek fisik, tetapi juga memahami hubungan antara konsep dan makna yang lebih dalam. Hasil dari usaha abstrak Chang Jie adalah aksara Tionghoa yang menjadi tulisan resmi dan simbol budaya Tiongkok. Sistem aksara ini menggabungkan simbol-simbol sederhana, menjadi karakter-karakter yang memiliki makna yang tak hanya unik, namun penuh makna. Dengan demikian, Chang Jie telah membuktikan bahwa berpikir abstrak mampu menghasilkan hal yang nyata dan berdampak besar. Dengan demikian, mata ketiga ataupun mata keempat dari Chang Jie menjadi sebuah konsep yang mengundang manusia untuk melampaui batasan panca indera dan menjelajahi dimensi-dimensi yang lebih dalam. Di dalam kebudayaan dan spiritualitas Hindu yang tumbuh subur di Nusantara, terdapat sosok yang memiliki peranan sentral dalam memberikan ilmu dan kebijaksanaan kepada manusia, yaitu Batara Guru. Dalam pengertian Hindu di Bali, Batara Guru juga dikenal sebagai Dewa Pitara yang distanakan di Pelinggih Kamulan. Konsep Batara Guru tidak hanya memahami ilmu pengetahuan secara fisik, tetapi juga mengaitkannya dengan pemberian ilmu pengetahuan rohaniah. Dalam naskah kuno Vana Parwa 27214, terdapat penyebutan mengenai 5 macam guru, di mana salah satunya adalah Batara Guru. 5 guru ini adalah Agni, yang mewakili sinar suci Hyang Widi, Atman yang melambangkan unsur terbersih dalam diri manusia yang berasal dari Brahman, Mata yang melambangkan ibu yang melahirkan kita, Pita yang mengacu pada ayah yang menjadi penyebab kita lahir ke dunia, dan Acarya yang merujuk pada guru yang memberikan ilmu pengetahuan. Selama ini banyak masyarakat yang hanya melihat Batara Guru sebagai tokoh pewayangan semata, yang sudah kuno dan usang, tanpa melihat bagaimana konsep itu tercipta. Tokoh Batara Guru dalam pewayangan hanyalah simbolik, sebagaimana Chang Jie yang digambarkan dengan 4 mata. Alih-alih sebagai sosok atau tokoh, Batara Guru adalah simbol pengetahuan itu sendiri. Dalam tradisi Hindu di Indonesia, mata ketiga diidentifikasi sebagai Trinetra, yang secara harfiah berarti 3 mata. Ini mencerminkan kiasan tentang 3 dimensi pandangan yang mencakup pemahaman tentang alam material, alam spiritual, dan alam transendental. Batara Guru dalam bentuk Sang Hyang Trinetra, dianggap sebagai penerang jalan yang membimbing manusia menuju pencerahan dan kebijaksanaan. Batara Guru tidak digambarkan memiliki 3 mata, karena dia adalah pengetahuan itu sendiri, dan kita sendirilah yang harus melihatnya dengan mata ketiga.
Selain itu, mata ketiga juga memiliki relevansi dengan prinsip keberagaman. Dalam berbagai kebudayaan di Nusantara, mata ketiga melambangkan persatuan antara manusia dengan alam, antara pribadi dengan kolektivitas, dan antara dimensi fisik dengan dimensi spiritual. Ini mencerminkan pandangan yang inklusif, dan mengajarkan pentingnya menjaga harmoni dengan alam, sesama manusia, dan dunia yang tak terlihat. Dalam perjalanan sejarah, Batara Guru menjadi simbol yang mengilhami manusia untuk terus belajar, dan menggali ilmu pengetahuan. Pentingnya peran Batara Guru dalam tradisi Hindu Nusantara, tercermin dari fakta, bahwa ilmu pengetahuan bukanlah sekadar pencapaian individual, melainkan pemberian dari entitas spiritual yang lebih tinggi. Dengan melatih mata ketiga atau logika, seseorang dapat melihat melampaui apa yang tampak di permukaan dan menggali realitas yang lebih mendalam. Hal ini juga berhubungan dengan kebijaksanaan dan pemahaman yang lebih luas, memungkinkan individu untuk membuat keputusan yang lebih baik, dan memimpin kehidupan dengan kebijaksanaan. Pemahaman tentang mata ketiga dan ajaran Batara Guru tidak bisa lepas dari kerangka pikir yang logis dan rasional. Disinilah, ilmu logika modern memainkan peran penting dalam membantu manusia memahami dan menggali makna mendalam dari konsep-konsep ini. Ilmu logika adalah cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari kecakapan berpikir lurus, tepat, dan teratur. Dalam dunia yang penuh dengan informasi dan interpretasi, ilmu logika membantu kita memilah dan memahami informasi dengan lebih kritis. Logika memungkinkan kita untuk memahami rangkaian pernyataan dengan jelas dan mendeteksi kesalahan-kesalahan dalam argumen. Dengan menggunakan prinsip-prinsip logika, kita dapat memastikan bahwa argumen yang kita sampaikan atau terima memiliki dasar yang kuat. Dalam menginterpretasikan dan memahami aspek-aspek ini, ilmu logika dapat membantu kita membedakan antara keyakinan yang berdasarkan bukti dan logika yang kuat, dengan keyakinan yang bersifat spekulatif atau doktrin yang tak teruji. Dalam menghadapi fenomena yang kompleks dan seringkali tidak terlihat secara fisik, ilmu logika memungkinkan kita untuk berpikir kritis dan berdasarkan bukti-bukti yang ada. Ajaran Batara Guru menekankan pentingnya kebijaksanaan dalam menghadapi kompleksitas kehidupan. Ketika kita dihadapkan dengan kebingungan mana pendapat yang benar dan mana pendapat yang salah, apalagi masing-masing pendapat memiliki dasar yang kuat, maka, yang kita butuhkan hanyalah sikap yang bijaksana. Memadukan pemahaman tradisional tentang kebijaksanaan dengan pengetahuan modern, dapat membantu kita mengatasi tantangan moral, etika, dan budaya yang diimpor dalam masyarakat saat ini. Hanya dengan mengaktifkan mata ketiga, kita tidak bisa dibodohi, tidak dapat dikuasai, tidak dapat dijajah, dan tidak terjerumus dalam berbagai kesesatan, yang ujung-ujungnya juga menjajah kita. Bangsa Mesir dan Sumeria bisa maju, karena mata ketiga mereka telah aktif. Leluhur bangsa Nusantara bisa menguasai Asia, juga karena telah mengaktifkan mata ketiga. Namun, mata ketiga kita semakin lama semakin redup, hingga datang bangsa asing yang mulai mendoktrin, lalu dengan mudahnya menjajah.